Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahim di pertemuan ke-6 mata kuliah PAI. Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutan masih mengenai tentang keimanan atau ma'rifat. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang ma'rifat kepada para nabi dan para rasul, atau istilah sederhananya al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Pertama, kita akan coba untuk membahas pengertian bahwa iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati dalam dunia dan akhirat. Rasul adalah orang pilihan Allah yang diberi wahyu untuk sampaikan kepada umatnya. Apa yang sudah kita pahami bersama bahwa iman itu adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu seperangkat sistem, peraturan, hukum dan syariat yang harus dijalankan oleh manusia khususnya agar bisa menyelamatkan seluruh umat, seluruh makhluk, bahkan seluruh alam semesta, maka tentunya tidak Allah langsung yang turun untuk bisa, walaupun Allah Maha Kuasa ketika menginginkan kehidupan yang baik bagi seluruh umatnya. Akan tetapi Allah sendiri mengangkat dari manusia, tentunya tidak dari malaikat, tidak dari makhluk yang lain, karena memang itu yang harus, manusialah yang harus menjadi ikon di dalam melakukan sebuah atau membangun sebuah peradaban. Maka Rasul yang merupakan uswah haruslah dari kalangan umat manusia sendiri. Nanti kita akan mendengar istilah Mustofainal Akhyar. Kalimat istofa itu secara bahasa sudah orang-orang terpilih, dan dikuatkan dengan kalimat akhyar, sehingga kalimatnya bukan hanya asal memilih yang baik, akan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Itu makna dari istofa atau Mustofail Akhyar. Kalau misalkan Rasul yang datang, yang Allah utus kepada umat manusia berbeda dari jenis makhluk, misalkan dari malaikat, maka tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang membantah orang-orang yang anti-Islam akan memberikan satu pernyataan, walaupun mereka sebetulnya menginginkan bahwa para rasul itu jangan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat. Akan tetapi Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia karena ini sebagai uswah, sebagai contoh bahwa ketika misalkan manusia nggak bisa melakukan sesuatu dengan dalih bahwa rasulnya adalah malaikat, tentunya itu akan terbantahkan. Karena rasul dari manusia, maka pernyataan-pernyataan mereka tentang ketidakmampuan manusia untuk mengikuti pola atau cara hidup Rasulullah ini terbantah.
dengan sendirinya. Jadi kita beriman bahwa Rasul ini memang utusan Allah, utusan Al-Malik, utusan Raja Al-Khaliq yang membawa titah, yang membawa perintah-perintah dan larangan-larangan, membawa basyir, membawa nadhir, peringatan-peringatan dan kabar-kabar gembira dari Allah SWT. Kemudian ini sebuah ayat yang menjadi dalil, salah satu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 48. Jadi kalau ada kalimat wama dan kemudian ada kalimat ila dan tiadalah, kami mengutus para rasul itu melainkan, itu pembahasannya limited, terbatas, pembatas. Jadi memang Allah SWT mengutus para rasul hanya untuk memberikan basyir atau kabar gembira, dan nadhir, peringatan, mubasyirina wa mundzirin. Kabar gembiranya, ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah kabarkan mereka akan mendapatkan al-jannah, surga, dan ketika kita melaksanakan larangan atau melanggar perintah, maka Allah akan memberikan kita, diperingatkan dengan azab yang pedih berupa neraka jahanam, berupa neraka. Kemudian barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, jadi ini kepada para mukmin, orang-orang mukmin mengadakan perbaikan yang sudah dirusak. Ya, hari ini memang kita melihat juga tidak jauh berbeda kondisinya pada kondisi yang tidak baik, ya, kondisi rusak. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sebetulnya ketika kita ingin melakukan sebuah perbaikan di masyarakat, maka Allah telah mengirimkan Rasul sebelum zaman ini, di nenek moyang, kakek moyang kita, ya Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi itu merupakan sebuah uswah. Maka tidaklah layak kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah perbaikan, sebuah islah, ya, terhadap masyarakat seperti yang kita saat ini lihat. Sebetulnya Allah sudah memberikan contoh, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian masih di pengertian, ini pengertian Nabi dan Rasul, kita lihat Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sementara Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dan diamalkan sendiri dan wajib sampaikan kepada umatnya. Ini yang memang istilahnya pun berbeda. Ada Nabi, ada Rasul, yang biasanya pengertian itu juga kita kenal. Kalau Nabi itu laki-laki yang Allah berikan wahyu tapi tidak wajib untuk sampaikan. Sementara Rasul laki-laki yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ini memang pengertian yang sebetulnya perlu kita kaji ulang, karena ada para ulama-ulama yang memang justru memberikan lebih rinci tentang pengertian ini agar tidak kita salah pahami. Gitu.
Ya, lihat persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama diutus untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, ini satu hal yang sebetulnya membantah pengertian Nabi yang selama ini kita pahami, bahwa Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sementara di sini kita lihat Nabi dan Rasul pun sama-sama diutus untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian persamaannya, ada yang diturunkan kepadanya kitab, ada pula yang tidak. Jadi memang atau suhuf ya, suhuf. Kita mengenal ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, nabi sekaligus rasul, yaitu dari mulai Taurat Nabi Musa, kemudian juga Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa alaihissalam, juga Al-Quran pada Rasulullah SAW. Kemudian persamaan yang lainnya adalah seorang laki-laki. Ini tidak ada rasul perempuan, walaupun pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan yang mengaku nabi, Sajah ya, namanya Sajah. Dan di zaman kita pun hari ini kita pernah mendengar gerakan Salamullah ya. Gerakan Salamullah itu yang dipimpin oleh Lia Eden ya. Dia mengklaim sebagai rasul, juga mengklaim sebagai malaikat. Tapi uniknya malaikat bisa ditangkap ya oleh kepolisian. Tidak ada kepolisian yang sangat hebat ya, kecuali di Indonesia, karena mereka bisa menangkap malaikat. Kemudian sama-sama manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tentu saja ya, mereka dikatakan tadi juga sudah sampaikan bahwa mereka adalah Mustafa al-Akhyar, terbaik dari yang baik di zamannya. Itu. Kemudian sama-sama utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah. Ini kita paham. Kemudian juga sama-sama punya mukjizat. Itu. Jadi kalau kita melihat kepada persamaannya, sebetulnya tidak jauh berbeda, tidak signifikan berbeda. Baik Nabi maupun Rasul sama-sama diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Tapi juga ada perbedaannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa perbedaannya? Pertama, Nabi diutus menyampaikan wahyu kepada kaum yang telah beriman atau untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaum yang kafir. Jadi kita bisa menyimpulkan, kita ambil contoh misalkan Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Rasul karena diangkat oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel, dan memang dia menghadapi kaum yang kafir, yaitu Fir'aun. Nah, kemudian contoh nabinya setelah bebas dari Mesir, dari cengkraman Fir'aun, pindah ke Palestina, maka yang menjadi pemimpinnya ini sebetulnya tidak dikenal, walaupun disebutkan di Quran, tapi tidak ada nama khusus. Itu Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun adalah nanti Nabi, beliau tidak mendapatkan kitab, tidak mendapatkan wahyu baru, tapi memperkokoh syariat Nabi Musa Islam itu Taurat. Dan dia diamanahi untuk menyampaikan wahyu kepada kaum yang sudah beriman. Itu Nabi Yusa bin Nun. Karena sebelum sampai ke Palestina, masih di pintunya, Nabi Musa dan Nabi Harun sudah wafat. Kemudian yang kedua adalah Nabi mengikuti syariat sebelumnya yang sudah ada, seperti barusan ya. Jadi Nabi Yusa itu mengikuti syariat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kalau Rasul mendapatkan syariat baru. Itu perbedaannya. Kemudian kalau Nabi itu selalu berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi Rasul selalu selamat dari percobaan pembunuhan oleh orang kafir. Nah, ini memang ikhtilaf para ulama. Ya, yang 25 itu apakah Nabi dan Rasul atau semua Rasul atau campur Nabi dan Rasul. Kita lihat bahwa kalau misalkan kita mengkaji kisah-kisah para Nabi dan para Rasul, yang 5 saja yang mendapatkan wahyu dan juga mendapatkan suhuf, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka secara umum ketika mereka menghadapi pihak-pihak kafir dan mencoba untuk membunuh para Rasul tersebut, yang 5 itu, mereka selamat. Nabi Ibrahim tidak jadi dibunuh oleh Raja Namrud atau jadi dibakar. Kemudian Nabi Musa AS juga tidak berhasil dikejar oleh Fir'aun, malah Fir'aunnya tenggelam. Rasulullah juga sama, ketika hijrah sayembara untuk bisa menangkap Rasulullah di Gua Thur juga tidak berhasil orang-orang kafir menangkap Rasulullah. Dan Nabi Isa pun sama, Nabi Isa juga tidak berhasil disalib. Maksud Nabi Daud punya kekuasaan, nanti diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita melihat bahwa Rasul-Rasul yang mendapatkan kitab itu, mereka alhamdulillah ya tidak berhasil secara langsung meninggal wafatnya dengan wasilah pembunuhan kaum kafir. Tetapi kalau para nabi, walaupun Nabi Zakaria yang berhasil dibunuh, Nabi Yahya pun juga sama dibunuh. Ya, Nabi Zakaria digergaji, kemudian Nabi Yahya juga dipancung. Mereka berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir. Akan tetapi ini masih ikhtilaf sebetulnya pengertian-pengertian seperti ini. Para ulama berbeda. Walaupun Nabi Zakaria, Nabi Yahya pun sebetulnya adalah Rasul juga. Kemudian selanjutnya, sudah pasti Nabi tapi bukan Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi dan Rasul. Itu. Jadi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi kalau Rasul dia sudah pasti Nabi. Itu ya, itu perbedaannya. Karena ada Nabi, misalkan Nabi Musa yang dia tidak langsung menghadapi pihak kafir. Ya. Tapi kalau misalkan Rasul yang diutus untuk pertama kali dihadapkan dengan orang-orang kafir, maka secara langsung dia pun diamanahi untuk mengurusi masyarakat yang sudah beriman. Nah, kemudian juga Nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Ini pun ikhtilaf para ulama. Ada yang menyebutkan juga Rasul, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya memang kalau zaman Nabi Adam kan belum ada masyarakat. Yang dihadapi adalah makhluk yang berbeda, yaitu iblis. Walaupun nanti bisa berkarakter yang sama antara makhluk, jin, iblis, dan manusia. Sementara Rasul pertama adalah ini dimaksudkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam lah yang pertama kali menghadapi peradaban umat manusia, yang disuruh untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat yang sudah lama dari fase Nabi Adam beriman, Nabi Idris, kemudian ketika Nabi Nuh maka sudah mulai mereka melakukan sebuah kesyirikan. Kaum-kaum yang syirik, bangsa yang syirik, yang musyrik. Kemudian Nabi Nuh adalah yang pertama kali diutus untuk mengembalikan ketauhidan atau mengembalikan dari syirik, ya, dari syirik kepada tauhid. Kita lihat di nama-namanya kita sudah mafhum. Ini jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Sementara ada nabi-nabi yang selain yang 25. Nah, ini tidak wajib diketahui ya.
Ada Nabi Lutfan, Nabi Ya'wa, Nabi Harun. Nah, ini Harun salah. Paling Nabi Yusha, Nabi Daniel, Kailun, Bunasi, Balia, Armia. Nah, ini nama-nama nabi yang tidak wajib diketahui. Itu. Karena kalau para ulama menyebutkan bahwa nabi itu mencapai 120.000. Kalau Rasul ini sekitar 313. Ya, jumlah keseluruhan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di Nabi itu banyak sekali, bahkan setiap bangsa ada. Walaupun para ulama sebagian ada yang tapi nggak bisa dipastikan ya, semacam misalkan Siddhartha, kemudian juga ada Krishna. Nah itu kemungkinan adalah Nabi di zamannya yang beda bangsa, gitu. Di India misalkan. Walaupun itu tidak bisa dipastikan. Kemudian kita mengenal yang khusus ini pembahasannya itu Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi dalam bahasa Arabnya itu adalah yang memiliki azam, kedudukan yang tinggi, gelar yang diberikan kepada para Rasul yang memiliki kedudukan tinggi, istimewa. Karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama. Jadi yang memiliki tekad yang kuat, azam. Tekad yang kuat, azam. Bukan sabar secara pribadi. Karena kalau kita mendengarkan kisah atau membaca kisah, banyak yang mengatakan bahwa Nabi Ayub lah yang paling sabar itu ketika menghadapi sebuah penyakit. Tapi beliau sabar dalam artian ujiannya pribadi, sehingga beliau tidak mendapatkan gelar Ulul Azmi, akan tapi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah kesabaran di dalam dakwah, di dalam menyebarkan dinul Islam gitu. Kalau secara pribadi ya oke, Nabi Ayub paling sabar secara menghadapi penyakitnya. Tapi secara khusus yang dimaksud azam, sabar, tabah itu adalah ketika dakwah. Ya, nah kita mafhum. Hanya 5 rasul yang mendapatkan julukan ini dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi istimewa di tingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 dan surah Asy-Syura ayat 13 ya. Kita lihat. Kriteria Ulul Azmi, ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini. Antara lain adalah pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Senantiasa memohon kepada Allah tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Lihat. Misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sampai berdakwah itu 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Sementara beliau hanya mendapatkan umat atau merekrut umat hanya kurang lebih 80 orang, 40 pasang. Nah, itu pun juga ditambah dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya berupa hewan-hewan dan binatang-binatang. Itu kan sabar sekali itu. Dia berdakwah siang dan malam. Kita lihat juga Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, kalau kita melihat kisahnya, beliau pernah memukul seorang Kipti. Beliau kalau hari ini mungkin bahasanya adalah buronan gitu. Beliau memukul Kipti sampai meninggal karena memang kuat pukulannya. Kemudian dia pergi berangkat ke Madian. Kemudian dia harus berdakwah kepada orang yang mengurusnya, yaitu Fir'aun. Karena Fir'aun adalah bapak angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Harus berdakwah. Dia sudah buron, dia sudah membunuh, dan datang kembali kepada ayah angkatnya Fir'aun untuk berdakwah. Kita nggak kebayang bagaimana. Dan juga kekurangan beliau adalah di lisannya.
lisan beliau tidak fasih karena pernah mengalami satu peristiwa yang harus menelan bara api saat masih kecil. Gitu. Jadi Firaun pernah menguji kepada bayi yang kecil, bayi Musa yang kecil itu diberikan sesuatu antara bara api dengan minuman, ternyata yang diambil adalah bara api. Karena kalau mengambil minuman aneh gitu, aneh. Bayi kecil dia sudah berfungsi akalnya, aneh. Allah menyelamatkan walaupun harus berkorban, nantinya lisannya memang sedikit cacat sehingga tidak fasih. Sehingga nanti kalau dalam berdakwah beliau meminta bantuan kepada Nabi Harun alaihissalam. Itu begitu sabarnya. Bahkan selain tadi tidak fasih secara lisan, cacat, juga beliau keluh karena yang dihadapi adalah orang tua angkatnya gitu. Orang tua angkatnya ini pemimpin kafir yang paling fenomenal ya, yang paling monumental itu adalah Fir'aun. Nabi Isa pun sama, Rasulullah pun sama, begitu sabarnya ketika misalkan Rasulullah SAW berangkat ke Taif dakwah 70 kilo lah kurang lebih dari Makkah, berjalan kaki berdua dengan Zaid bin Haritha. Kemudian respon masyarakat Taif ya atau Bani Thaqif itu negatif, dilempari batu sampai berdarah. Dan itulah peristiwa yang sangat menyedihkan ya bagi Pak Rasul. Itu kita bisa membaca kisahnya atau menelaah kisahnya, begitu tinggi kesabaran mereka dalam berdakwah. Kemudian sebab diberi gelaran ulul azmi. Yang pertama adalah mendapat pengiktirafan Allah. Ini memang diakui oleh Allah. Secara upaya manusia ada peran-peran insani Rasul ulul azmi, peran manusiawi yang mereka betul-betul diakui oleh Allah. Ini memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian juga sama, yang kedua, kesabaran yang tinggi semasa berdakwah. Jadi bukan lagi tingkat kesabaran individu pribadinya dalam menghadapi ujian yang menimpa dirinya, tapi sudah menghadapi ujian dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah supaya kaum mereka tidak diturunkan azab. Itu ya. Juga sama. Jadi senantiasa mendoakan. Rasulullah SAW ketika pergi ke Taif dan mendapat respon negatif, bahkan aktif ya, menyerang balik ke Rasulullah, dan ditawari oleh malaikat Jibril, malaikat gunung juga, apakah kalau misalkan Anda izinkan kami untuk menghancurkan kaum ini, kami akan hancurkan dengan membalik gunung. Tapi Rasulullah hanya berdoa. Tidak, mereka kaum yang tidak mengetahui atau memahami. Bahkan doanya terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ketika berdakwah kemudian respon mereka negatif, yang didakwai objek dakwahnya, mad'unya negatif, Rasulullah tidak menyalahkan musuhnya gitu. Tapi malah doakan. Kalau kita mungkin ya mereka orang-orang kafir, silahkan hancurkan saja. Tapi Rasulullah tidak, malah nanti dalam doanya introspeksi bahwa ini adalah kekurangan saya, kelemahan saya di dalam berdakwah. Nah itu kenapa sampai diberi gelaran ulul azmi diantaranya. Yang selanjutnya, senantiasa berdoa kepada Allah supaya memberi hidayah kepada kaum mereka. Kayak barusan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, hidayah kepada kaumku, karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Gitu. Selanjutnya, memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah. Nah, ini kan azam itu tekad yang kuat. Dalam sebuah ayat, fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi tidak mudah menyerah.
Nah, kita pernah mendengar satu kisah Nabi Yunus, ya Nabi Yunus yang ditelan ikan karena memang secara tekadnya bukan dia meninggalkan dakwah tapi ingin berpindah, barangkali ada masyarakat yang lebih responsif. Kaum yang dihadapi beliau pertama kali, Nabi Yunus, mereka tidak beriman awalnya. Tapi ternyata ketidakberimanan masyarakat di awalnya membuat hati Nabi Yunus menyerah. Kemudian dia ingin pindah, tapi Allah berikan peringatan, Allah berikan ujian di perjalanan di laut ditelan ikan. Yang kemudian umatnya itu yang sebenarnya itu beriman, menjadi beriman kepada Allah. Nah, ini kan kita bisa melihat kenapa Nabi Yunus tidak mendapat gelar ulul azmi, karena diantaranya kurang sabar di dalam menghadapi kaumnya. Gitu. Kemudian ini ayatnya, dalilnya, surah Asy-Syura ayat 13, 42 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada, kami wahyukan kepadamu Rasulullah maksudnya, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi Allah, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agama yang kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Jadi kalau orang-orang yang bertobat Allah berikan hidayah, kalau orang-orang yang musyrik tadi justru ketika berusaha untuk mendakwahkan Islam mereka amat berat. Jadi sebetulnya kalau kita ingin meluruskan apa itu pengertian musyrik, pengertian syirik, orang-orang yang berat menerima Islam. Bukan hanya diartikan orang-orang yang pergi ke kedukun dan sebagainya, tapi juga diartikan secara Qur'ani, makna musyrik adalah orang-orang yang ketika mendakwahkan Islam mereka berat hati. Ketika melaksanakan syariat Islam mereka berat hati. Gitu. Nah, kemudian ini ulul azmi nama-namanya. Ya, istilahnya mau mimim, mau mimin, silahkanlah. Yang penting kita sudah hafal yang 5 Rasul ini. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau Nabi Daud tidak masuk ya, walaupun beliau diberikan syariat berupa Zabur. Tapi Zabur itu sebetulnya juga tidak banyak merubah Taurat, jadi masih kental dengan Tauratnya. Kalau Nabi Ibrahim tidak mendapatkan sebuah kitab, tapi suhuf, lembaran-lembaran, juga sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa kitabnya kitab Taurat, kemudian Nabi Isa Injil, Muhammad SAW Al-Quranul Karim yang hari ini kita alhamdulillah terima dan kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Berbeda memang. Kitab-kitab sebelumnya ini bersifat langsung diturunkan dalam jumlatan wahidah, satu paket. Kalau Al-Quran itu diturunkan bertahap, ya, bertahap. Gitu. Dan memang berbeda kondisinya. Hasrat umat manusia di zaman Rasulullah hari ini, umat Nabi Muhammad, itu memang kalau hanya diberikan dengan kitab Taurat, Zabur, Injil sudah enggak tertampung. Makanya Allah menurunkan kitab yang komprehensif, yang syamil, kamil, mutakamil, lengkap, komprehensif, menyeluruh untuk umat saat ini agar hasrat mereka bisa terkendalikan.
Nah, itu materi yang nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang sifat-sifat Rasul. Sekarang cukup sampai di sini pembahasannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa afu minkum uhibbukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.